Gak Kan- menikah? Setuju untuk gak nikah kan? Iya, lu setuju? Sebenarnya gue bener gak sih nikah gitu? Gue ngerasa kayak konsep pernikahan ini cocok gak sih sama gue yang tadinya gue ngerasa bahwa kayak ini happy. Tadinya gue mikirin diri gue sendiri, sekarang gue harus bertanggung jawab atas perasaan orang lain gitu loh. Ya Itu kan? dia. Kalau lu Banyak banget komunikasi yang gak nyambung ya. Si istri gue bakal pengen gue ada di neraka dan di surga at the same time. Ngerti gak lu? Gue kadang jadi merasa anjrit, waktu buat guanya mana nih? Nah, jangan nuntut suami lu A, B, C, D, F, G. Karena apa? Gak ada yang ngebelain laki-laki, semua perempuan. Makanya buat istri tuh harus punya pengertian yang cukup tinggi juga gak sih buat suaminya? Oke, sebelum pulang kita ngomongin tentang Apa? pernikahan. Penting gak diomongin? Penting banget, Personal bro. lo ini. Sangat, bro. Lu Sangat udah ini. izin istri lo belum? Istri gue kebetulan selalu jadi penonton setia, bro. Penonton ya? Yoi, bro. Aduh. Lo udah berapa tahun? Gue 7. 7. Kok tawan gue? Makanya 7. Lu 6 ya? Gue 6. Kan beda setahun doang. Setahun kita. Nah, Terus apa yang berubah dari seorang Yoga Arizona yang dulu bebencongan, ya kan? Gak maksud gue secara konten ya, Gak. Yang dulu lo sebelum menikah gitu sampai sekarang sudah menjadi so far ya. So far tanggung jawab sih. apa contohnya? Dulu gue hidup sendiri bisa dengan duit segini gitu. Sekarang nggak bisa. Iya, gue ngerasa itu soalnya kalau as personal ya, maksudnya sebagai personal gue yoga ya gue tetap kayak gini dari dulu sampai sekarang, even waktu single sama. Iya sih, lo. Ya kan. Tapi lo memang dari single itu gue merasa lo orang yang sangat amat bertanggung jawab sama hidup lo. Nah itu. Bagaimanapun juga menurut gue tuh apa ya, pernikahan tuh adalah sebuah long term commitment gitu loh, ya gak sih? Dan lu siap nggak itu waktu itu? Enggak. Enggak. Masa sih? Even kita sudah pacaran lama ya, sudah mengenal satu sama lain, tapi akan berbeda ketika sudah menikah karena dia tinggal di satu atap gitu ya, serumah dan hanya berdua, jadi kayak ternyata gitu kayak gila. Sifat-sifat. Kaget nggak lo? Kaget lah. Oh kaget ya? Iya, bini gue juga pasti Tapi kaget lu sih kan sama pacaran, harusnya lo udah tahu sifat aslinya. bini. Beda ya? lu juga beda. Gue Enggak, tahu. gue kan nggak pacaran, gue nggak pacaran. Iya, tapi gue tahu. Gue nggak pacaran. Iya, tapi gue tahu. Jadi intinya menurut gue pikir gue sudah sangat amat mengenal siapa Cindy gitu ya. Tapi ternyata ketika kita udah tinggal serumah bareng, banyak banget ternyata komunikasi yang banyak banget komunikasi yang nggak nyambung ya, yang nggak satu frekuensi. Terus habis itu punya visinya masing-masing, terus banyak lah gitu. Sekarang tuh orang jadi takut nikah, ya itu kan? dia. Kalau gua dulu jujur emang kaget. Gua ngerasa kayak konsep pernikahan ini cocok nggak sih sama gue yang tadinya gue ngerasa bahwa kayak ini happy, berumah tangga berdua. Ternyata kaget. Gue agak mikir kayak sebenarnya gue bener nggak sih nikah gitu? Karena ternyata tanggung jawab itu berat banget, bro. Maksud gue apa yang udah gue alamin selama ini mengenai kehidupan beda banget gitu. Yang biasanya gue nanggung diri gue sendiri, ini nanggung orang lain. Itu bukan soal uang ya, tapi emosional juga. Gitu loh. Gue jadi harus nanggung emosional pasangan gue. Yang mana tadinya gue mikirin diri gue sendiri, sekarang gue harus bertanggung jawab atas perasaan orang lain gitu loh. Lu gak mau emang? Ya gue kaget lah anjir. Orang gue masih menata hidup harus dibebani sama perasaan orang lain gitu. Itu gue kaget. Kalau lu? Iya, kalau gue lebih ke ini sih. At some point gue baru menyadari bahwa kayak ternyata istri gue ini S2, bro. S2. Gue ucapin terus pokoknya dia. Intinya maksud gue dia ini orang yang hobi banget belajar. Gitu. Suka banget belajar gitu. Pasti punya pemikiran yang lebih kritis. Gue merasa ya, lu makin pintar pasti pikiran lu makin kritis lah ngadapin dunia ini gitu. Termasuk ke semua yang ada di dalam rumah tangga. Maksud gue dalam konteks apa nih? Apakah istilahnya dalam ngedrive di rumah tangga atau apa? Lebih ke ini sih. Kalau ngedrive di rumah tangga atau apa, gue ya belajar sih. Maksud gue lebih belajar menempatkan posisi sih. Kayak gue tahu kapan gue harus ngelit, kapan gue harus following ya. Itu juga jadi permasalahan gue di awal. Permasalahan gue di awal ketika gue berumah tangga, terus habis itu yang gue biasanya cuek dan harus tanggung jawab atas perasaan orang lain,
gue ngerasa terbebani bahwa kayak harus menjaga pasangan. Maksud gini loh, kayak ada hal-hal yang tadinya gue nggak punya batasan, gue harus batasin. Contoh, gini, biasanya gue ceplas-ceplos. In real ya sama kalian. Tapi ketika berumah tangga ada batasan di bawah itu akan menyakiti dia. Gue penasaran sih kalau lu berantem sama lu kan, kalau gue ngeliat lu ya, lu kan soft spoken banget ya. Maksud gue sebagai lu. Emang lu nggak soft spoken? Kalau dibanding lu sih enggak ya. Tapi gue penasaran kalau lu berantem kayak orang berantem kita gitu. Kita jarang berantem sebenarnya. Iya, atau cekcok mas. Ya cekcok boleh lah kalau cekcok ya. Aduh, udah deh gitu kayak lebih. Enggak, gue lebih diem sih. Dia mungkin ngomel apa segala macam, gue diam. Kayak kalau berantem di rumah lu berkelas banget kayaknya. Enggak, kayak oh ya udah deh gitu. Ya gue diam masuk kamar gitu. Gue tipikal yang kayak gitu. Tapi itu nggak bagus loh sebenarnya. Dan itu udah gue beresin dari 6 bulan yang lalu itu. Karena gue terbiasa diem. Berarti lu kalau gue sama Teteh 7 tahun 6 tahun tuh, ya gue kadang ada marah, cuma kayak jarang banget. Kalau gue sama Cindy, kalau gue masuk ke kamar, gue belum selesai ngomong, sini. Nah, itu dia ke lu ke dia. Iya kadang-kadang. Tapi itu termasuk hal-hal yang jadi problem rumah tangga di awal nggak? Enggak. Kalau gue ya awal-awal gue kaget. Lu kan mertua gue juga orang Sumatera kan. Jadi kalau gue lagi main ke rumahnya, itu gue kaget lah. Kalau gue di rumah gue kan, ya bapak sama gue orang Jawa bro. Jadi, ya masak ini. Kalau Sumatera sebenarnya sama kayak gitu ramahnya. Cuman cara ngomongnya aja mungkin suaranya besar-besar. Jadi gue kaget. Sama aja sebenarnya kayak Bang Eka kan? Iya. Tapi karena dia mertua gue bro. Jadi gue kaget-kaget sih. Jadi selama lu pernikahan ini, sekarang umur lu udah 35 tahun, hal terberat dalam sebuah pernikahan itu apa? Mungkin yang gue rasain after gue punya anak sih. Tanggung jawabnya kan kebagi lagi tuh. Jadi ada ke anak sama ke istri. Di satu sisi kita juga kalau terlalu fokus ke anak jadinya kita lupa ke istri. Tanggung jawabnya lahir batin ya. Nggak ini doang semuanya. Nah ketika ke anak, ketika kita fokus ke istri, ntar anak yang lupa gitu. Gitu. Jadi lu harus gimana caranya nyeimbangin itu yang susah. Ini advice nih kan, gue belum punya anak, jadi gue mendengarkan advice lo. Iya benar. Itu makanya sebenarnya kesiapan itu. Iya sih. Kalau misalkan siap nikah mungkin bisa, tapi kayak pas siap jadi orang tua tuh beda lagi ya. Beda, karena kan kita kalau udah jadi suami terus habis itu punya anak kan jadi ayah, jadi bapak kan. Itu kalau kita nggak bisa bagi soal kehadiran ya, anjay, kehadiran untuk istri, untuk anak, untuk diri sendiri itu penting. Lu udah bagi kan buat istri lu, buat anak lu. Apalagi tambah lu sekarang orang luar tuh banyak loh. Jadi emang yang penting itu ya itu tanggung jawabnya jadi beda, jadi nambah lagi. Nah itulah kenapa laki-laki itu suka stres, suka tiba-tiba diem, tiba-tiba mancing. Kalau ngerokok suka sambil ngelamun gitu kan? Ngelamun. Iya. Apalagi dia nggak punya teman cerita. Nah itu. Makanya kalau orang suami nih tiba-tiba aneh, itu berarti ada something wrong di rumah tangganya dia. Walaupun sebenarnya biasa aja, fine aja, tapi pasti ada gitu. Nah itu kalau istri nggak peka, nggak ngerti keanehan itu agak susah gitu. Bahaya ya. Bahaya gitu. Itu hal yang terberat. Nah lu kan 6 tahun nih. Hal yang terberat apa? Hal terberat dalam sebuah pernikahan itu menurut gue adalah apa ya? Karena gue belum punya anak ya, jadi kayak tentang menyatukan dua keluarga sih. Ternyata menikah itu kan menyatukan bukan hanya gue dan pasangan, tapi menyatukan dua keluarga juga. Jadi kayak bisa punya balance di antara kedua keluarga, di antaranya juga masih bisa bagi waktu sama istri di rumah, sama mencari rezeki. Itu menurut gue hal yang berat sih. Dan ternyata kalau ketika kita sudah menikah ya, ada aja tuh kayak ini lokal banget sih, domestik banget sih, kayak cicilan, kan? Atau apapun itu yang memang sejatinya tuh harus kita selesaikan sebagai laki-laki. Iya, sebagai kepala keluarga. Terus gue kadang jadi merasa anjrit, waktu buat guanya mana nih? Nah, gue nyari duit setahun, misalnya lu syuting setahun men, terus-terusan lu kan kita syuting freelance project by project gitu kan. Terus kayak wah iya uangnya udah kepake buat apapun itu ya, kebutuhan semua. Terus gue ngerasa kayak gue nggak punya waktu buat diri gue. Nah gue buat bukan ngalahin sih, buat berdamai sama itu tuh menurut gue sulit sih waktu itu ya. Mungkin mana nih buat gue nya, gue ngasih buat orang mulu, buat gue nya mana nih? Ini ego gue sebagai laki-laki at that time. Gue bisa nyari duit, gue mau nikmatin, mau ini mau itu gitu.
Itu yang gue rasain juga kemarin tuh juga kayak gitu. Ngerasain selama perjalanan jadi suami itu begitu. Kadang gue ngerasa kayak terlalu obses gitu. Obses untuk jadi suami yang baik dan ideal. Dan kayak Lu terlalu ideal sih. berusaha itu kan memaksakan. Sebenarnya kan juga nggak bagus bro. Itu nggak bagus buat buat diri kita sendiri ya gitu loh. Ternyata Iya makanya sih. batasan itu menurut lu batasan yang sehat untuk bahwa kayak lu jadi suami itu porsinya kayak gue cukup segini nih gitu. Nggak usah berlebihan, misalkan kayak dalam bentuk perhatian kah, uang kah, ke keluarga kah satu sama lain tuh. Itu batasan sehat lo menurut lo di mana? Menurut gue masalah batasan sehat ya, semua itu harus diobrolin sih di depan. Kalau gue kan ngobrolinnya di tengah ya, nggak di depan. Kalau di depan tuh kayak sebelum menikah gitu kan, jadi kita ngobrolin. Tapi kalau gue kayak ketika sudah terjadi masalah, terus gue udah aduh kayak lagi stres banget, lagi capek, terus akhirnya misalnya ada permasalahan di rumah kita tengkar, setelah itu baru ditata ulang. Nah, akhirnya gue menikah adalah pelajaran untuk gue menata ulang hidup gue sih. Gimana caranya misalnya ngebagi waktu, manajemen waktu tuh jadi penting banget kan. Kalau lu ada kerjaan di luar, gimana lu harus pulang jam berapa, bagi waktu sama orang di rumah. Lu punya pemasukan berapa, lu harus bagi tuh dari depan. Ya gue juga banyak belajar sih sama lu cara ngebagi uang sih, gak persentase. Iya beneran, karena itu kayak hal yang orang tuh nggak pikirin. Menurut gue kayak gue pengen nikah, pengen punya anak, terus buat mereka itu adalah end game-nya. Bro, menikah dan punya anak tuh menurut gue dua hal yang berbeda bro. Lo harus siap nggak cuma dari segi mental, tapi money lo harus kuat bro. Jadi buat kalian kalau yang mau buru-buru nikah, coba dipikir-pikir dulu. Apalagi yang mau nikah muda tuh, egonya masih gede-gedenya, tuh coba dipikir. Oke, berarti hal apa sih kalau sekarang tuh yang paling dipermasalahin dalam sebuah pernikahan tuh apa? Perhatian sih. Lu Perhatian kalau juga udah sih. nikah perhatiannya nggak se-full waktu pacaran. Menurut gue. Gue kalau ngeliat rumah tangga orang, itu tuh mereka kebanyakan kalau udah nikah, apalagi udah bertahun-tahun, perhatiannya kurang gitu. Kalau lu? Gue? Iya, gue full sih. Gue salut sih sama lu sih, gila. Kan gue udah pernah bilang sama lu ini, yoga ini teman-teman, dia ini laki-laki kayak dia ini 1% di dunia. Percaya atau 1%? Beneran? Lu lebay anjir, jangan gitu. Lu gak percaya? Lu laki-laki kayak yoga lu ini nge-framing gue jadi. Gue gak nge-framing, lu yang nge-framing diri lu. Lu bikin standar yang tinggi buat orang tuanya Tara di sekolah tuh. Gue bilang, lu tuh 1%, maksud gue 1%, lu pekerja keras sekaligus bapak di rumah yang kayak bisa nge-cope semuanya. Makanya gue bilang enggak, lu gak stres, enggak, lu enjoy. Makanya gue bilang ini orang keren banget. Tapi ternyata stres loh. Tapi ternyata stres, makanya dia tahu. Lah kan kalau nggak belajar kan nggak tahu bro. Iya, tapi gini, tipe stres lu itu ya bro, ketika lu itu nyuci piring malam-malam, nyuci baju, jemur, ya kan. Terus lu jam 12 malam itu, kadang kalau gue telepon lu lagi mau bikin storyline. Lu baru tidur jam 1, jam 2, lu bangun jam 5, jam 5:30, jam 6 ya. Lu bangun, lu mandi, lu nyiapin lu nyiapin diri lu nganter si Tara sekolah. Lu tungguin dia tuh sampai pulang jam 11. Lu pulang ke rumah tuh, ya kan? Lu ngonten ABCD, ya kan? Lu lakuin itu kayak 5 tahun apa 6 tahun, lu lakuin bertahun-tahun. Nah biasanya orang kalau pas lagi udah bosen atau stres karena lu ngerasa gak worth it atau gak dihargain gitu sama apa yang udah lu lakuin kan, duar gitu, dia meledak. Lu enggak bro, waktu lu kemarin tuh lu gak meledak bro. Lu tuh kayak ledakannya besar di sini di dalam, tapi tuh kayak keluarnya cuman dikit-dikit banget, kayak cit. Jadi karena sedikit-sedikit keluarnya jadi bisa ditata. Jadi keluar nih ledakannya cuman dikit. Gue emosinya kesel banget karena begini. Ditata. Kan gue udah lampiasin ke lo. Iya sih. Iya kan. Makanya kan gue butuh untuk melampiaskan itu amarah, kemarahan, kekesalan gitu. Iya, jadi gue stres bro. Jadi maaf lah ya kalau saya punya pernah bikin Anda emosi berkali-kali itu. Cuma nah itu tadi makanya gue jadi belajar bahwa laki-laki tuh nggak apa-apa nggak tangguh nggak sih? Nggak apa-apa. Itu tuh gue juga gak apa-apa banget sih. Itu gak apa-apa kalau kita lemah, ya kan? Harus di note, laki-laki tuh gak apa-apa gak tangguh ya teman-teman. Gak apa-apa, karena gak apa-apa banget. Karena ternyata ketika gue makin bukan obses ya, keinginan untuk menjadi ayah atau suami ideal buat istri dan anak-anak gue, itu sebenarnya bagus. Tanggung jawab gitu bagus. Cuma ternyata efeknya itu kan jangka panjang ketika kita gak bisa achieve sesuatu yang kita udah achieve A, B. Ketika kita mau achieve C nggak bisa, kita tuh ngerasa gagal dan kayak nggak berhasil.
apalagi di depan istri, depan anak-anak gitu kan. Jadi kayak yang kesannya kita udah di framing bahwa ayah adalah superhero, ayah adalah, itu gue tulis di buku bro, gue tulis bahwa nggak apa-apa bokap lu tuh bukan jadi superhero yang nggak selalu harus kuat. Gue tulis di situ buat apa? Buat anak gue nanti baca. Kalau lu jangan nuntut suami lu A B C D F G gitu bro. Karena apa? Nggak ada yang ngebelain laki-laki, semua perempuan. Asli bro. Asli bro. Ya kan? Nggak ada. Iya benar-benar nggak ada. Kayak sekarang gue main-main aja, yang disalahin tetap gue. Hati-hati selingkuh apa segala macam. Tetap laki-laki yang salah. Kalau main-main sama gue itu tuh. Hati-hati lavender marriage. Apa tuh? Sama Andri lavender marriage tuh, kasihan istrinya. Itu. Bro, gitu. lavender obat nyamuk bro. Ya kan? Ya? Iya. Kalau gue berdasarkan pengalaman gue ya, tadi sih gak, nggak apa-apa banget laki-laki tuh lu ngerasa rapuh, rentan gitu ya, nggak apa-apa banget lu nggak tangguh. Menurut gue tuh sangat amat manusiawi. Tapi mungkin buat pasangannya atau buat istrinya lu harus memahami bahwa juga laki-laki tuh sama kayak lu dia tuh suami lu tuh manusia juga yang punya titik hancur juga. Dia bukan tembok beton, ngerti kalau kayak kuat banget gitu. Soal itu. Jadi dia adalah tempat ups and down terbaik lu gitu, si suami ataupun istri lu ini, ngerti gak sih lu? Ya kan, lu bakal pengen si istri lu ini bakal pengen suami lunya atau kayak gue gitu, si istri gue bakal pengen gue ada di neraka dan di surga at the same time, ngerti gak lu? Dia bakal pengen ngebunuh dan memeluk gue at the same time. Tapi menurut gue kadang ya itu ya, ini namanya komunikasi dalam berumah tangga. Itu penting banget. Mungkin karena gue udah lewatin ini ya, jadi kayak mungkin udah sama-sama sadar dan tahu. Tapi waktu belum, penting banget untuk selalu peka sih menurut gue. Peka dalam artian kayak kalau lu lihat pasangan lu lagi apa ya, banyak masalah atau lagi nggak mau diganggu, lagi apa tuh, untuk kasih waktu, ngerti gak sih lo? Ya. Terus kalau emang dia nggak mau cerita, ya udah temenin aja, ngerti gak sih lo? Ngejaga balance itu susah banget sih. Dan yang gue rasain after obrolan barusan ini nyambungin ya, adalah ego laki-laki ketika nggak mampu di depan istri. Wah parah sih itu. Gue nggak mau dilihat bahwa gue nggak berdaya. Iya. Nggak berdaya gitu. Terus lu bro. Tapi gue yakin semua laki-laki kayak gitu sih. Semua suami tuh kayak gitu sih. Dan itu kalau kita, makanya kita nyuruh orang nggak apa-apa kok, nggak laki-laki itu rapuh nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, sampai kapan egonya akan terus ada? Lo percaya gue nggak pernah nangis bro? Nah itu sih. Lo tanya bini gue nggak pernah nangis bro? Nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis gue. Tapi pernah nangis gak aku? Sekarang pernah. Tapi waktu beberapa tahun belakang tuh gue sampai ada, pokoknya udah ada momen, mungkin karena gue stereotipnya tuh kayak yang tadi gue bilang, laki-laki tuh harusnya boleh rapuh. Cuman karena gue belum kenal tuh laki-laki rapuh, si Andri rapuh gue nggak kenal bro. Gue kenalnya cuma si Andri yang tangguh aja. Yoi, jadi gue kira gue bisa handle semua dunia ini ya, gitu ya di pundak gue gitu. Ternyata kan nggak bisa. Pas nggak bisa tuh karena gue nggak pernah ngelihat si Andri yang rapuh. Jadi mau ngerespon tuh bingung bro. Ini psikologis ya. Oh, karena lu ngerasa bahwa kayak ini bukan gue gitu. Iya. Atau gue bingung ngerespon. Atau lu emang nggak mau nge-reject, nggak, gue orangnya kuat nih. Bisa jadi mix aja gitu. Jadi bingung kayak, karena gue nggak pernah nangis. Jadi nangis tuh bukan hal terdekat yang akan gue lakuin kalau gue lagi banyak pikiran atau sedih, ngerti gak lo? Akhirnya waktu pas ada puncaknya terus gue tuh gue nangis ya bro, gue nangis. Terus gue di depan bini gue nangis, gila gue ngerasa kayak game changer banget bro buat gue bro. Kayak ternyata gak apa-apa lo gue nangis di depan bini gue. Ya kan gak apa-apa kan lo gak, iya, gak apa-apa, gak dibuang kan sama istri lo. Enggak, paling gue dicengin doang. Tapi enggak. Tapi kayak ternyata gak apa-apa lo, malah setelah itu gue ngerasa jadi lebih kuat lagi. Setelah gue berani ngebuka diri, dalam artian gue sedih gitu ya di depan orang terdekat gue atau apa gitu, gue jadi merasa jadi lebih kuat lagi bro. Kalau gue ya sama sih. Enggak deng. Kalau kan nangis mulu. Tapi gue jarang nangis di depan istri gue, emang gue nangis tapi muter-muter tol di kamar mandi gitu. Gila, kalau di kamar mandi keren sih, sambil kamar nyanyi mandi sambil dengerin musik. Can't fight this feeling gitu. Beneran gak sih ini? Beneran. Oh gitu. Karena gue tahu gue lagi sedih, gue pengen nangis, gue harus lepas ini semua gitu. Jadi after itu baru gue memulai hari. Jadi ini juga penting sih buat laki-laki di luar sana ya, mau yang sudah menikah ataupun belum. Menurut gue kayak nangis lah, tanpa alasan aja nangis lah. Bener, lu kalau nonton ini sekarang lu nangis deh. Kayak
Kalau lega banget. Tapi lega kan banget tuh rasanya. Gue tuh karena gue baru tahu nangis, jadi gue kayak gue bakal mengkampanyekan nangis, ngerti gak sih lo? Kampanye laki-laki nggak apa-apa nangis gitu. Kampanyekan laki-laki itu nggak apa-apa loh kalau lo mau. Tapi lo kalau ngelihat di sosial media sekarang kayak laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak itu bercerita langsung gini tidak bullshit menangis atau apa. kecuali buat bercandaan gimmick-gimmick doang ya. Tapi kayak menurut gue kalau sudah menikah, apalagi sudah berkeluarga, apalagi udah punya anak, ya banyak yang lo tanggung gitu-gitu. Ceritalah, apa salahnya sih cerita? Nggak masalah kok. Mungkin fasenya kali ya. Being fasenya vulnerable tuh nggak masalah. Iya fasenya. Gue setuju sih. Dan mungkin ini kan juga baru ya menurut gue. Tadinya kan di antara kita tidak ada pembahasan yang se-full apa? Nggak ada. Laki-laki rapuh tuh nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi after obrolan kita bikin podcast di mobil itulah. Nah itu gue pertama kali loh. Gue tuh orangnya nggak pernah cerita sama siapapun. Loh? Sebagai suami. Oh iya. Ya kan itu kan gue pertama kali menunjukkan sisi rapuh gue di hadapan lo gitu. Dan itu ternyata pas gue tunjukin ke istri gue nggak apa-apa gitu. Oh ternyata nggak ngurangin rekening. Terus nggak ngurangin rekening kok nangis gitu kan. Terus habis itu istri gue nggak ditinggalin, gue malah dipeluk, disayang, dilus-elus kayak anak bayi. Ternyata kayak kita cuma butuh pelukan itu, kayak nggak dijudging gitu kan gitu. Terus habis itu ya diterima aja sebenarnya gitu. Jadi tapi catatan juga sih buat selain buat si cowok-cowok atau suami ini untuk nggak apa-apa banget untuk nangis ya, tapi buat istri menurut gue istri-istri di luar sana juga setangguh apapun suami kalian gitu ya, mau dia tentara kayak polisi atau apa, percayalah mereka juga butuh sandaran gitu. Jadi nggak cuman lu yang butuh sandaran. Lu maksud gue nggak kan posisinya bukan di atas dan di bawah, ngerti kalau bukan atasan atau kayak si laki-laki iya betul imamnya, tapi kan lu jalan berdampingan kan, iya gak sih? Yeah. Lu kalau nggak ada depan nggak ada belakang gitu, maksud gue. Itu saling gak sih, nggak ada satu nggak ada dua, tuh kayak saling gitu loh. Harus si istrinya juga harus tahu momen dia memposisikan diri. Oh ini saat ini si suami gue lagi butuh. Tapi nggak bisa kalau tapi nggak bisa kalau istri tuh ternyata dia masih nanggung luka batin juga, itu nggak bisa bro. Dia masih punya. Jadi kita sama-sama nggak sadar butuh. Misalnya kayak Teteh butuh perhatian A, gue butuh perhatian B, nggak sinkron. Ternyata kita masih punya luka sendiri-sendiri dan itu nggak akan pernah berhasil sampai akhirnya emang harus terjadi bom waktu. Kadang bom waktu itu penting ya menurut gue. Itu bom waktu itu apa sih maksudnya? Meledak ketika kita terlalu nyimpan terus meledak. Kan biasanya kayak hati-hati jangan disimpan nanti akan meledak gitu kan. Entar terjadi perpisahan dan segala macam. Justru kadang meledak itu penting bagi kita yang nggak sadar-sadar. Ibaratnya kita ditampor tas gitu. Sadar loh gitu. Kadang kayak gitu. Kadang kita nggak semuanya bisa sadar kan, kayak oh ternyata gue itu begini ya, gue punya luka batin seperti ini gitu. Kadang momen. Jadi ketika kalian bertengkar yang sampai heboh banget. Nah mungkin itu cara semesta, anjay bahasa gue, cara untuk akhirnya kita sama-sama sadar dan saling koreksi gitu menurut gue ya. Kompleks ya menikah tuh ya. Kompleks banget Padahal cuma hubungan antara dua manusia dong loh. Dan itu kan apa bertahannya lama, jangka panjang. Iya sih. Dan setiap hari kita keinginannya, kebutuhannya tuh kayak terus beda-beda bertambah ya dan kan? baru-baru. Belum lagi terus. godaan-godaannya. Sebagai suami kita kan udah nih kesannya kayak kita wah suami berat, suami tanggung jawabnya ini segala macam. Tapi di sisi lain ketika istri lu mengalami hal yang sama, apa sikap lu? Apa yang terjadi kalau misalkan istri gue lagi ada di lowest point-nya lah, apapun itu gitu ya. Gue bakal temenin dia sih. Really? Bukan karena lagi ada istri gue di sini. Iya, tapi ada di detik berapa nanti nih ya? Iya. Gue bakal temenin dia sih karena gue tahu sih momen di lowest point tuh hancurnya tuh. I've been there before dan kayak nggak enak banget, nggak ada orang satupun yang nemenin lo. Itu kayak pilihannya udah bukan kayak mau bangkit atau enggak, ini cuman kayak lo mau lanjut hidup atau enggak doang bro pilihannya. Jadi gue pernah ngerasain itu momen itu, jadi gue bakal sesusah-susahnya ya udah di dunia ini gue bakal temenin semana gitu, gue jabanin semana lu. Maksudnya kayak ayo kita bareng-bareng di mana gitu. Iya, lu aja di Lospan gue temenin bro. Gokil. Iya kan? Gue bilang ayo gak gue temenin, lo mau ngapain? Terima kasih lo. Lo mau makan di luar setiap hari, nongkrong, ngopi setiap hari, samperin gue ke lokasi setiap hari, gue temenin bro. Karena gue momen itu, momen waktu lo kemarin lagi burn out, gue tahu bro,
momen kayak waktu pas gue ngambil burnout itu gue soalnya sendiri bro. Jadi gue kayak gue kemana nih gitu kayak kompasnya tuh muter-muter doang gitu kayak hilang arah. Iya, jadi lu aja nggak ngontek gue waktu itu. Iya. Nggak ngasih tahu gue. Iya, ya itulah gue ya. Tapi ya tapi dari situ gue belajar banyak sih. Jadi kayak gue nggak bakal sih biarin orang-orang terdekat gue. Ya gue akan bantu semampu gue sih. Walaupun untuk masalah dia sadarnya sembuhnya itu sefatal apapun. Keputusan masing-masing. Iya. Sefatal apapun. Iya. Ya gue bakal bawa sampai ke mampunya gue lah. Berarti ada titik di mana kayaknya kalau udah cukup gitu. Gue manusia biasa bro. Oke. Tapi berarti selama gue bisa. Iya selama gue bisa selama ini gue bakal ini. Iyalah bro. Yes. Lu gimana? Sama sih. Lu pasti ditanya ya bini lu. Ntar kalau aku yang kayak gini gimana gitu. Ya sama. Gue akan temenin. Tapi ada batasannya gitu. Gue akan terus temenin. Orang gue udah beli kuburan anjir. Bahkan gue udah bilang sama dia bahwa kalaupun amit-amit istri gue duluan yang dipanggil, gue gak akan nikah bro. Gue akan gak nikah karena biasanya katanya lo gak akan tau, jagain anak-anak lo aja sampai jaga anak-anak aja. Tapi gue gak mau nikah. Itu kayak penulis banget sih lu kayaknya. Kayak penulis idealis gitu. Indie gitu. Iya karena gue harus memulai lagi dari nol dengan pasangan. Sama ini capek mending gue sendiri sih gitu. Nikah siri boleh lah. Enggak lah. Gue tanya Tete ya di rumah nih Tete. Canda anjir mana ade. Iya bener-bener. Nah tapi kalau Tete nggak tahu sih gue. Kata dia sih bilang kayaknya nggak akan nikah lagi. Tapi kayak nggak tahu. Tapi kalau gue bilang kalau lu mau nikah nggak apa-apa. Amit-amit kalau misalkan gue dipanggil dulu gitu. Iya. Tapi kalau gue nggak. Wah gitu loh. Kalau gue sih gue nggak tahu sih kalau bini gue dipanggil duluan gue. Gue nggak tahu sih. Maksudnya apa yang terjadi sama diri gue? Iya. Bukan jadi masalah kayak gue harus nikah lagi atau dia gitu gimana enggak, tapi kayak gue bahkan lagi mikirin momen kayak apa yang akan terjadi sama hidup gue tuh kayak wah. Ya. Ada pesan apa? Terus obrolan ini mau ngasih pesan apa? Gue ke lu aja deh, nggak usah ke penonton. Lu dan gue ke lu. Lu kalau ngobrol tuh selalu harus ada maknanya ya. Iya. Selalu harus ada pesannya. Gak Karena kalau orang ngobrol ngopi aja nggak harus selalu ada poin endingnya, nggak masalah. Gue nggak suka ngobrolnya nggak ada hal yang gue dapet gitu. Jadi gini bro, itu gak ada. Menurut gua laki-laki kuat itu bukan dari seberapa tangguh atau seberapa kuat dia menahan beban masalahnya sih. Seberapa sanggup dia menahan dunia ini buat dia. Itu buat gue. Buat gue juga. Okay. Buat kita ini. Tapi menurut gua laki-laki yang tangguh itu laki-laki yang mau berbagi masalahnya sama orang-orang. Bukan dibagi dalam artian ada utang dibagi ya, tapi kayak dalam artian lu berani rapuh gitu di depan orang. Lu maksud gue kalau yang versi kuatnya, versi tangguh itu semua orang udah lihat bro. Iya gak sih? Lu setiap hari bangun tidur, mandi, berangkat kerja, naik motor, naik kereta, naik mobil, pulang pergi macean, nyampe rumah lu masih hidup, tangguh lu bro. Hujan-hujanan lu sampai rumah, ya gak sih? Sabtu Minggu ngantuk masih bawa jalan anak lu tangguh bro. Tapi menurut gue tadi sih, laki-laki tuh jadi amat sangat tangguh ketika dia sudah berani vulnerable di depan orang terdekat bahkan di depan istri. Jadi teman-teman yang belum nikah ya kan, siapkan dulu mental kalian. Betul dong? Iya betul. Ini advice dari gua. Terakhir ya. Tapi lu setuju nggak kalau anak-anak zaman sekarang lebih memilih untuk tidak menikah? Sekarang lagi banyak banget kan. Dulu tuh waktu di zaman gua nikah tuh kayak semua orang yang seumuran gua atau beberapa tahun lebih muda daripada gua tuh kayak mereka mau menikah. Tapi sekarang gua ngerasa banyak yang nggak mau kan. Setuju. Gak menikah? Setuju untuk gak nikah kan? Iya, setuju. Mereka untuk gak nikah. Karena menurut gue kayak perkembangan zaman kan makin maksudnya dunia ini semakin berkembang bro. Gak kayak kita zamannya orang tua kita yang cuma dulu mikirin yang penting bisa makan punya aset. Sekarang enggak bro. Sekarang banyak banget hal-hal yang bisa diraih, bisa dicapai gitu kan. Terus habis itu kita juga bisa membahagiakan diri sendiri gitu kan. Even itu pacaran aja sekarang variasinya banyak loh. Nggak harus pacaran kayak situationship. Ya gue aja baru tahu tuh situation itu ada banyak lah. Situationship lah apa dan segala macam. Kalau zaman gitu. Kita namanya HTS tuh. HTS ya hubungan sama status ya kan. Iya. Oke bro. Jadi sebelum pulang bawa pikirkan baik-baik sebelum menikah. Thank you bro ya. Oke, thank you bro. Udah sampai sini. Ya, semoga rumah tangga kita berhasil ya. Rumah tangga lo sama istri lo kalau kayak gini. Oh iya jangan kita. Benar. Lo dan istri gue. Hah? Oh istri gue. Lo dan istri lo, gue dan istri lo. Gitu. Semoga
Semoga langgeng. Semoga ya. Amin ya Allah. Amin. Thank you. Aman ya bro.